Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Muhammad Amin Arifin dengan NIM 666121036. Sebelumnya saya izin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ayuning sebagai dosen mata kuliah Manajemen Strategi. Di sini saya akan memaparkan terkait dengan hasil dari ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Strategi. Saya memilih analisa organisasi publik, yaitu PT Asabri atau PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Selanjutnya kita memasuki visi dan misi. Dalam pengelolaan perusahaan yang fokus dan visioner, manajemen perlu menetapkan tujuan utama atau harapan atau cita-cita dari para pendiri maupun stakeholders lainnya dalam bentuk misi perusahaan yang diiringi dengan pandangan masa depan yang realistis dalam jangka waktu tertentu. Dalam bentuk visi perusahaan agar dapat menetapkan arah kebijakan strategis yang tepat serta membangun keyakinan dan perilaku yang berkinerja tinggi dalam bentuk tata nilai perusahaan. Terjadinya dinamika perkembangan dan tantangan bisnis perusahaan, manajemen telah melakukan penyesuaian terhadap misi, visi, dan tata nilai perusahaan yang diarahkan pada transformasi bisnis dan budaya perusahaan, serta peningkatan kesejahteraan peserta Asabri telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dengan visi yang telah disepakati sebagai berikut. Visi dari PT Asabri ini adalah menjadi perusahaan asuransi sosial nasional yang profesional dengan melakukan transformasi budaya dan bisnis perusahaan secara berkelanjutan. Kemudian untuk misinya yaitu meningkatkan kesejahteraan peserta Asabri melalui pengembangan sistem pelayanan berbasis teknologi dan peningkatan manfaat asuransi sosial, didukung dengan pengembangan sumber daya manusia yang berintegritas dan berakhlak serta pengelolaan investasi yang tepat. Selanjutnya ada tujuan dan sasaran PT Asabri. PT Asabri Persero adalah badan usaha milik negara yang ditugaskan oleh pemerintah sebagai pengelola program asuransi sosial bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Polri, dan pegawai aparatur sipil negara atau ASN yang terdiri dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPPK dan pegawai negeri sipil atau PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Polri sesuai amanat peraturan pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diundangkan pada tanggal 28 Desember 2015 dan berlaku turut tanggal 1 Juli 2015 sebagai pengganti peraturan pemerintah nomor 67 tahun 1991. Adapun program yang dikelola terdiri atas program tabungan hari tua atau THT, jaminan kecelakaan kerja atau JKK, dan jaminan kematian atau JKM, dan pensiun. Selanjutnya kita masuk pada analisis SMART PT Asabri. Yang pertama, S atau spesifik. Tujuan dari terbentuknya Asabri sudah tertuang jelas dalam visi dan misinya. Selanjutnya, measurable. Sasaran dan kritik dari para pengguna layanan Asabri menjadi tolak ukur seberapa berhasil Asabri menjalankan tugasnya. Selanjutnya untuk R ada relevan. Visi, misi, dan pelaksanaan operasional berjalan beriringan sehingga tujuan final dari Asabri dapat diukur relevansinya dan diwujudkan. Kemudian ada attainable, tujuan dan sasaran sudah cukup realistis dan memungkinkan untuk dicapai. Kemudian ada time bound, Asabri berorientasi pada pelayanan jangka panjang. Selanjutnya ada analisis internal dan eksternal PT Asabri. Internal, dari segi sumber daya manusia atau human resource, PT Asabri memiliki standar kecakapan dan keterampilan bagi para pegawainya, sehingga pelayanan terhadap para kliennya dapat tercapai secara optimal. Kemudian dari segi eksternal, Asabri sebagai badan usaha milik negara memiliki keuntungan dari segi fasilitas dan teknologi serta dukungan dana dan diplomatis sehingga Asabri dapat menjalankan tugasnya secara efektif tanpa gangguan atau intervensi dari pihak asing atau pihak yang tidak berkepentingan. Selanjutnya kita masuk pada IFAS PT Asabri. Yang pertama ada faktor internal, ada kekuatan. Yang pertama ada Asabri menjalankan pelayanan asuransi prajurit Tentara Nasional Indonesia. Bobot 0,10, ratingnya 4, skornya 0,40. Yang kedua ada prajurit yang gugur menerima uang duka untuk keluarga yang ditinggalkan.
bobot 0,10, ratingnya 4, skornya 0,40. Kemudian ada kelemahan. Yang pertama, Asabri seringkali mengalami keterlambatan pencairan bagi premi bagi prajurit terkait. Bobotnya 0,10, ratingnya 2, skornya 0,20. Kemudian komunikasi Asabri dan prajurit masih perlu ditingkatkan. Bobot 0,10, rating 2, skor 0,20. Kemudian yang ketiga, informasi dan sosialisasi Asabri masih perlu di-upgrade. Bobot 0,15, rating 1, skor 0,15. Dengan demikian, dari keseluruhan bobot yang diraih totalnya mencapai 0,55 dan total skor mencapai 1,35. Kemudian ada analisis EVAS PT Asabri. Kita masuk pada faktor eksternal. Yang pertama, peluang. Yang pertama, Asabri telah menciptakan sistem pelayanan asuransi yang optimal. Bobot 0,10, rating 3, skor 0,40. Yang kedua, bagi prajurit, Asabri telah berkontribusi banyak untuk mereka. Bobotnya 0,15, ratingnya 2, skornya 0,40. Kemudian ada ancaman. Yang pertama, kebijakan Asabri sering menuai pro kontra di kalangan prajurit. Bobotnya 0,15, ratingnya 1, skornya 0,15. Yang kedua, Asabri sulit berkolaborasi dengan pihak swasta. Bobotnya 0,15, ratingnya 1, skornya 0,15. Banyak prajurit masih mempertimbangkan asuransi swasta. Bobotnya 0,15, ratingnya 1, skornya 0,15. Dengan demikian, total yang diraih dari faktor eksternal, total bobotnya yaitu 0,70 dan total skornya yaitu 1,25. Demikianlah analisis yang dapat saya jabarkan mengenai PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Atas lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semuanya. Hidayah.